Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bi huda ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Faya ibadallah, ausini nafsi wa iyyakum bitaqallahu faqad fadal muttaqun. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Perkenalkan, nama saya Idris Sardi Pakpahan, nomor induk mahasiswa 24301000018 dari Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi, Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam. Di video kali ini saya akan membahas tentang wudhu dan tayammum. Baiklah, di sini saya akan membahas tentang pembahasan kita yang pertama, yaitu tata cara berwudu. Sebagai seorang muslim, kita senantiasa diwajibkan berwudu ketika akan melaksanakan sholat dan beberapa ibadah yang mengharuskan berwudu. Tanpa bersuci dari hadas kecil, sholat yang dilakukan dalam situasi normal atau bukan ruksah tidak sah karena tidak memenuhi syarat. Wudu sendiri merupakan salah satu cara bersuci atau an-nazafah selain mandi. Sedangkan bersuci mencakup pengertian bersih dari kotoran meski tergolong suci baik secara lahir seperti ingus dan riak, maupun kotoran batin seperti dengki, hasad, dan kotoran batin lainnya. Wudu disyariatkan pada malam Isra Mi'raj sebagaimana kewajiban sholat. Wudu disyariatkan karena sholat merupakan munajat kepada Tuhan sehingga dibutuhkan keadaan badan yang suci. Ya ayyuhallazina amanu iza kumtum ilas sholati fa'silu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu biru'usikum wa arzulakum ilal ka'bain. Wahai orang yang beriman, bila kalian hendak sholat, basuhlah wajah kalian, tangan kalian hingga siku, usaplah kepala kalian, dan basuhlah kaki kalian hingga mata kaki. Surah Al-Ma'idah ayat 6. Selain itu, Imam Muslim juga meriwayatkan di dalam hadis yang menerangkan penolakan sholat tanpa bersuci. La yaqbalullahu sholatan bighairi tahur. Allah tidak menerima sholat tanpa bersuci. Hadis riwayat Muslim. Senada dengan di atas, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim juga menerangkan penolakan sholat tanpa bersuci. La yaqbalullahu sholata ahadikum ija ahdatha hatta yatawaddo'a. Allah tidak menerima sholat salah seorang kamu bila berhadas sampai ia berwudu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Adapun rukun wudu dalam kitab Safinatun Najah Safina al-Najah bermazhab Syafi'i karangan Syekh Salim bin Samir al-Hadrami terdapat 6 rukun, yakni 1. Niat wudu dilakukan secara berbarengan pada saat pertama kali membasuh bagian muka, baik yang pertama kali dibasuh itu bagian atas, tengah maupun bawah. Bila orang yang berwudu tidak memiliki suatu penyakit, maka ia bisa berniat dengan salah satu dari 3 niat berikut. Yang pertama, berniat menghilangkan hadas, bersuci dari hadas
atau bersuci untuk melakukan sholat. Yang kedua, berniat untuk diperbolehkannya melakukan sholat atau ibadah lain yang tidak bisa dilakukan kecuali dalam keadaan suci. Yang ketiga, berniat melakukan fardu wudu, melakukan wudu atau wudu saja, meskipun yang berwudu seorang anak kecil atau orang yang memperbarui wudunya. Orang yang dalam keadaan darurat seperti memiliki penyakit ayang-ayangan atau beser baginya tidak cukup berwudu dengan niat menghilangkan hadas atau bersuci dari hadas. Baginya wudu yang ia lakukan berfungsi untuk membolehkan dilakukannya sholat, bukan berfungsi untuk menghilangkan hadas. Sedangkan orang yang memperbarui wudunya tidak diperkenankan berwudu dengan niat menghilangkan hadas. Diperbolehkan melakukan sholat atau bersuci dari hadas. 2. Membasuh muka sebagai batasan muka. Panjangnya adalah antara tempat tumbuhnya rambut sampai dengan di bawah ujung kedua rahangnya, sedangkan lebarnya antara kedua telinganya. Termasuk muka adalah berbagai rambut yang tumbuh di dalamnya, seperti alis, bulu mata, kumis, jenggot, dan godek. Rambut-rambut tersebut wajib dibasuh bagian luar dan dalamnya beserta kulit yang berada di bawahnya, meskipun rambut tersebut tebal, karena termasuk bagian dari wajah, tetapi tidak wajib membasuh bagian dalam rambut yang telah bila rambut tersebut keluar dari wilayah muka. 3. Membasuh kedua tangan beserta kedua sikunya. Dianggap sebagai siku bila wujudnya ada meskipun di tempat yang tidak biasanya, seperti bila tempat kedua siku tersebut bersambung dengan pundak. 4. Mengusap sebagian kecil kepala. Mengusap sebagian kecil kepala ini bisa hanya dengan sekedar mengusap sebagian rambut saja, dengan catatan rambut yang diusap tidak melebihi batas anggota badan yang disebut kepala. Seumpama seorang perempuan yang rambut belakangnya panjang sampai sepunggung tidak bisa hanya mengusap ujung rambut tersebut karena sudah berada di luar batas wilayah kepala. Dianggap cukup bila dalam mengusap kepala ini dengan cara membasuhnya, meneteskan air atau meletakkan tangan yang basah di atas kepala tanpa menjalankannya. 5. Membasuh kedua kaki beserta kedua mata kaki. Dalam hal ini, yang dibasuh adalah bagian telapak kaki beserta kedua mata kakinya. Tidak harus membasuh sampai ke betis atau lutut. Diwajibkan pula membasuh apa-apa yang ada pada anggota badan ini, seperti rambut dan lainnya. Orang yang dipotong telapak kakinya, maka wajib membasuh bagian yang tersisa. Sedangkan bila bagian yang dipotong di atas mata kaki, maka tidak ada kewajiban membasuh baginya, namun disunnahkan membasuh anggota badan yang tersisa. 6. Tertib yang dimaksud dengan tertib di sini adalah melakukan kegiatan wudhu tersebut secara berurutan sebagaimana disebut di atas, yakni dimulai dengan membasuh muka, membasuh kedua tangan beserta kedua siku, mengusap sebagian kecil kepala, dan diakhiri dengan membasuh kedua kaki beserta kedua mata kaki. Di sini saya juga akan membahas tentang keutamaan wudhu. Wudhu adalah salah satu amalan dan ibadah yang fadilahnya sangat luar biasa. Keistimewaan ini hanya Allah memberikan kepada umat Nabi Muhammad SAW. Di antara fadilah wudhu ialah bahwa wudhu bisa mensucikan sang mutawaddi atau orang yang wudhu dari kesalahan dan dosa, serta membersihkan anggota tubuh yang dibasuhnya dari kotoran-kotoran yang menempel. Qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, man tawaddu wa ahsana wudu kharajta khotoya min jasada haji takhraja min tahta azfaroh. Ruwahu Muslim. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa berwudu dan membaguskan wudunya, menyempurnakan wudu dengan memperhatikan fardu dan sunnah-sunnahnya, maka keluarlah dosa-dosa dari jasadnya hingga keluar dari bawah kuku-kukunya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila seorang muslim atau mukmin berwudu lalu membasuh mukanya, maka keluarlah diampunilah dosa-dosa wajahnya di mana ia melihat maksiat dengan matanya bersama air atau akhir dari percikan air. Ketika membasuh kedua tangannya, maka diampunilah dosa-dosa tangannya bersama air atau bersama percikan akhir yang terakhir. Ketika ia membasuh kedua kakinya,
maka diampunilah dosa-dosa kakinya bersama air atau bersama percikan air yang terakhir, hingga ia benar-benar bersih dari segala dosa. Hadis riwayat Muslim. Hadis yang substansinya sama dengan hadis di atas juga terdapat dalam Sahih Muslim, yaitu hadis yang juga agak panjang dari sahabi Al-Jalil Amr bin Abasah radhiyallahu anhu. Lihatlah bagaimana keistimewaan dan keagungan berwudu. Maka marilah kita senantiasa berwudu setiap saat, bukan hanya saat kita hendak sholat, tapi mari kita berusaha untuk selalu mudawamah dalam keadaan berwudu. Biasakan kita berwudu sebelum tidur, mau berangkat kerja dan beraktivitas, atau dalam keadaan santai kita. Pada prinsipnya berusahalah kita untuk sering melakukan wudu. Keistimewaan lain yang sangat luar biasa adalah bagi siapa saja yang berwudu kemudian membaca syahadat dan doa, maka pintu surga yang 8 akan dibukakan untuknya dan diberikan lisensi oleh Allah untuk memasuki melalui pintu manapun yang ia kehendaki. Karena kita semua tahu bahwa surga itu mempunyai 8 pintu dan masing-masing ada kekhususan bagi siapa yang memasukinya. Misalnya kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, di surga itu ada pintu yang khusus untuk orang-orang yang ahli puasa, namanya Bab Ar-Rayyan. Ada lagi Bab As-Sodaqoh, Bab Al-Musohlin, dan seterusnya. Dan bagaimana mutawahdi orang yang rajin berwudu dan selepas wudu membaca syahadat dan doa ini, ia diberikan kebebasan untuk memasuki pintu manapun yang dia kehendaki. Dalam Sahih Muslim hanya terdapat bacaan syahadat saja setelah wudu dan doa. Dari Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa berwudu lalu membaguskan wudunya, kemudian setelah itu membaca asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasulullah, yang artinya aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah, tiada sekutu baginya, dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah hamba dan utusannya. Ya Allah, jadikanlah aku sebagian dari orang-orang yang bertaubat dan bagian orang-orang yang mensucikan diri. Maka dibukakanlah pintu yang 8 yang dapat ia masuki dari manapun pintu yang ia kehendaki. Hadis riwayat At-Tirmizi. Dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, mana-mana hamba yang berwudu dengan sempurna, yakni membasuh semua anggota wudu 3 kali dengan baik, Allah Subhanahu wa Ta'ala memang mengampunkan baginya dosa-dosa terdahulu dan akan datang. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa berwudu dengan membasuh sekali saja pada tiap-tiap anggota wudu, maka dia telah menyempurnakan perkara yang wajib di atasnya. Barang siapa yang membasuh 2 kali pada saat setiap anggota wudunya, dia mendapat bagian dari pahala ganjarannya. Barang siapa yang membasuh 3 kali pada setiap wudunya, maka ini adalah wuduku dan wudu para ambi sebelumnya. Adapun niat berwudu yang berbunyi nawaitul wudu'a irabbil hadasil asgori fardol lillahi ta'ala, itulah tadi pembahasan tentang tata cara berwudu. Saya akan melanjutkan pembahasan selanjutnya, yaitu pembahasan tentang tayammum. Sebagaimana kita ketahui, wudu adalah salah satu syarat sah solat dan ibadah lainnya. Sementara wudu hanya bisa dilakukan dengan air. Pertanyaannya, bagaimana jika kita kesulitan menggunakan air? Baik karena ketiadaannya, karena sakit, maupun sebab lain. Dalam kondisi demikian, Islam telah memberikan kemudahan kepada kita untuk bertayamum. Adapun dasar hukum bagi kemudahan tersebut dapat kita lihat dalam ayat Al-Quran yang artinya, dan jika kamu sakit atau sedang dalam musafir atau datang dari tempat buang air, atau kamu telah menyentuh perempuan kemudian kamu tidak mendapat air, maka bertayamumlah dengan tanah yang baik atau suci, sapulah mukamu dan tanganmu. Quran Surah Al-Nisa surah keempat ayat 43. Dari ayat di atas, setidaknya ada 2 sebab atau alasan dibolehkannya bertayamum.
yaitu kondisi sakit dan ketiadaan air. Sementara kita dalam keadaan bepergian, sepulang dari buang air atau junub, ayat di atas juga mengisyaratkan bahwa tayamum tidak saja boleh menggantikan wudhu, tetapi juga mandi besar. Berdasarkan penafsiran sebagian ulama yang memaknai ungkapan lamastumun nisa dengan berhubungan suami istri, seperti yang ditunjukkan dalam riwayat Ibnu Abbas, Mujahid, Qatadah, Ubay ibnu Kab, Amar ibni Yasir dan yang lain. Lebih lanjut mengenai sebab-sebab bertayamum telah dijelaskan para ulama fikih, di antaranya oleh Syekh Mustafa Al-Kin dalam kitab Al-Fiqh Al-Manjahi Al-Mazhab Al-Imam Al-Syafi'i. Menurutnya ada 4 alasan dibolehkannya bertayamum. Yang pertama, ketiadaan air, baik secara kasat mata ataupun secara syarok. Ketiadaan air secara kasat mata, misalnya dalam keadaan bepergian dan benar-benar tidak ada air. Sedangkan ketiadaan air secara syarak, misalnya air yang ada hanya mencukupi untuk kebutuhan minum. Yang kedua, jauhnya air yang keberadaannya diperkirakan di atas jarak setengah farsak atau 2,5 km. Artinya, jika dimungkinkan ada air tetapi di atas jarak tersebut, maka diperbolehkan bertayamum, mengingat perjalanan berat terlebih ditempuh dengan berjalan kaki. Yang ketiga, sulitnya menggunakan air, baik secara kasat mata maupun secara syarok. Sulit secara kasat mata, contohnya air dekat tetapi tidak bisa dijangkau karena ada musuh, karena binatang buas, karena dipenjara, dan seterusnya. Sementara sulit menggunakan air secara syarok, misalnya karena khawatir akan datang penyakit, takut penyakitnya semakin kambuh, atau takut lama sembuhnya. Hal ini berdasarkan riwayat seorang sahabat yang meninggal setelah mandi, sedangkan kepalanya terluka. Kala itu Rasulullah SAW bersabda, padahal cukuplah dia bertayamum, membalut lukanya dengan kain, lalu mengusap kain tersebut dan membasuh bagian tubuhnya lainnya. Hadis riwayat Abu Daud. Yang keempat, kondisi sangat dingin. Artinya jika menggunakan air, kita akan kedinginan karena tidak ada sesuatu yang dapat mengembalikan kehangatan tubuh. Diriwayatkan bahwa Amr ibnu As pernah bertayamum dari junubnya karena kedinginan. Hal itu lalu disampaikan kepada Rasulullah SAW dan beliau pun mengakui serta menetapkannya, sebagaimana diriwayatkan Abu Daud. Namun dalam keadaan terakhir ini, terlebih jika ada air, seseorang diharuskan mengqadha salatnya. Secara ringkas dan jelas, sebab-sebab bertayamum juga dikemukakan Al-Ghazali dalam salah satu kitabnya. Man ta'daro alaihi isti'malul ma'i lafada ba'da tolib au bimana lahu anil wudu'i ilaihi min sabu'i au habithin au kanal ma'ul hadiru yahtadu ilaihi li'atoshi au li'atashi rafiqihi au kanu milkan li ghairi wa lam yabi'u illa biksara min thamanil mithli au kana bihi dirahatu au maradun wa khafa min istimalihi fasadal udwi au shiddata du'na fayam bagi an yasbiru hatta yadakhula alaihi waqatul faridah, yang artinya siapa saja yang kesulitan menggunakan air, baik karena ketiadaannya setelah berusaha mencari, maupun karena ada yang menghalangi, seperti takut hewan buas, sulit karena dipenjara, air yang ada hanya cukup untuk minum dirinya atau minum kawannya, air yang ada milik orang lain dan tidak dijual kecuali dengan harga yang lebih mahal dari harga sepadan atau normal, atau karena luka, karena penyakit yang menyebabkan rusaknya anggota tubuh, atau justru menambah rasa sakit akibat terkena air, maka hendaknya ia bersabar sampai masuk waktu fardu. Selanjutnya, ada beberapa hal yang harus diperhatikan pada saat bertayamum. 1. Tayamum harus dilakukan setelah masuk waktu sholat. Yang kedua, jika alasannya ketiadaan air, maka ketiadaan itu harus dibuktikan setelah melakukan pencarian dan pencarian itu dikerjakan setelah masuk waktu. Yang ketiga, tanah yang dipergunakan harus yang bersih, lembut dan berdebu. Artinya tidak basah, tidak bercampur tepung, kapur, batu dan kotoran lainnya. Yang keempat, tayamum hanya bisa sebagai pengganti wudhu dan mandi besar, bukan pengganti menghilangkan najis. Artinya sebelum bertayamum, najis harus dihilangkan terlebih dahulu. Yang kelima,
Tayamum hanya bisa dipergunakan untuk satu kali sholat fardu. Berbeda halnya jika usai sholat fardu dilanjutkan dengan sholat sunnah, sholat jenazah, atau membaca Al-Quran. Maka rangkaian ibadah itu boleh dengan satu kali tayamum. Yang keenam, tayamum berbeda dengan wudhu. Jika wudhu setidaknya ada 6 rukun, maka tayamum hanya memiliki 4 rukun. 1. Niat dalam hati. 2. Mengusap wajah. 3. Mengusap kedua tangan. 4. Tertib. Adapun tata cara adalah sebagai berikut. 1. Siapkan tanah berdebu atau debu yang bersih. Yang kedua, dalam keadaan menghadap kiblat, ucapkan bismillah, lalu letakkan kedua telapak tangan pada debu dengan posisi jari-jari tangan dirapatkan. Yang ketiga, lalu usapkan kedua telapak tangan pada seluruh wajah disertai dengan niat dalam hati. Salah satunya dengan redaksi niat berikut. Nawaitut tayammuma listibahati sholatillahi ta'ala, yang artinya aku berniat tayamum agar diperbolehkan solat karena Allah. Berbeda dengan wudhu, dalam tayamum tidak disyaratkan untuk menyampaikan debu pada bagian-bagian yang ada di bawah rambut atau bulu wajah, baik yang tipis maupun yang tebal. Yang dianjurkan adalah berusaha meratakan debu pada seluruh bagian wajah, dan itu cukup dengan satu kali menyentuh debu. Sebab pada dasarnya lebar wajah tidak melebihi lebar 2 telapak tangan, sehingga meratakan debu di sana cukup mengandalkan dugaan yang kuat atau golibuzhan. Yang keempat, letakkan kembali telapak tangan pada debu. Kali ini jari-jari direnggangkan serta cincin yang ada pada jari atau jika ada dilepaskan sementara. Yang kelima, kemudian tempelkan telapak tangan kiri pada punggung tangan kanan. Sekiranya ujung-ujung jari dari salah satu tangan tidak melebihi ujung jari telunjuk dari yang tangan yang lain. Yang keenam, dari situ usapkan telapak tangan kiri ke punggung lengan kanan sampai ke bagian siku. Lalu balikkan telapak tangan kiri tersebut ke bagian dalam lengan kanan. Kemudian usapkan hingga ke bagian pergelangan. Yang ketujuh, sekarang usapkan bagian dalam jempol kiri ke bagian punggung jempol kanan. Selanjutnya lakukan hal yang sama pada tangan kiri. Yang kedelapan atau yang terakhir, pertemukan kedua telapak tangan dan usap-usapkan di antara jari-jarinya. Sebagaimana setelah wudhu, setelah tayamum, juga dianjurkan oleh sebagian ulama untuk membaca doa bersuci, seperti halnya doa berikut ini. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadikas solihin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Yang artinya, aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah semata yang tiada sekutu baginya, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusannya. Ya Allah, jadikanlah aku sebagai orang-orang yang bertaubat, jadikanlah aku sebagai orang-orang yang bersuci, dan jadikanlah aku sebagai hamba-hambamu yang soleh. Maha suci Engkau ya Allah. Dengan kebaikanmu aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Engkau, dan dengan kebaikanmu aku memohon ampunan dan bertaubat padamu. Demikian yang dapat saya sampaikan tentang pembahasan tata cara dan keutamaan berwudu dan bertayamum. Semoga Allah senantiasa memberikan manfaat bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'i wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Aqulu qawli hadza fastaghfirullahal azim innahu huwal ghafurur rahim.